Pino, saat Pina membaca surat ini, mungkin Peri Biru sudah meninggal, Pino. Begitu juga sama Yayang Ishak. Peri Biru minta maaf untuk semua masalah yang Peri Biru perbuat ya, Pino. Inilah saatnya untuk kamu, Peri Biru. Saya akan membunuh kamu sebelum kamu siap. Dan kamu akan mati gara-gara ketololan kamu dulu memilih menjadi manusia. Sekarang jangan harap kamu berhasil menjadi peri kembali. Rasakan. Dada Peri Biru. Mampus kamu. Peri, 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 Peri Biru. Peri, 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 Peri Biru. Peri, Peri, Peri Biru. Peri, Peri, Peri. Pino? Peri Biru. Peri Biru. Sepotong kayu yang bisu, terciptalah boneka yang lucu, punya kaki dan tangan, hidung, mata, telinga, nakal wajahnya Pinocchio namanya. Peri biru datang tiba-tiba, mengebukan pinta lelaki tua. Pinocchio pun hidup dan diberikan nyawa, bisa bicara dan diajak bercanda. Pinocchio kini hidup bagai manusia, bisa merasakan indahnya jatuh cinta pada seorang gadis yang cantik jelita. Tapi sayangnya boneka kayu. Peri biru berjanji suatu hari nanti Pinocchio kan jadi manusia sejati. Peri biru berjanji suatu hari nanti Pinocchio kan jadi manusia sejati. Peri Biru udah mati. Sekarang giliran kamu, Ishak. Silakan kamu menemui pujaan hati kamu itu. Peri Biru? Kenapa, Primera? Kamu kaget melihat saya menjadi peri lagi? Kita akan selalu bersama, Primera. Selama kamu berbuat kejahatan, saya tidak akan pernah diam. Tapi bagaimana mungkin kamu? Ingat, Primera, kebenaran tidak akan pernah terkalahkan. Siapa yang benar, dia pasti akan yang menang. Kamu kan selama ini selalu mengganggu saya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah membiarkan kamu berbuat kejahatan kepada siapapun, Primera. Brengsek! Saya memang gak bisa bunuh kamu.
Tapi saya bisa membunuh laki-laki yang kamu cintai. Yang Isak! Dokter, dok. Dok. Keadaannya Pak Isak gimana, dok? Alhamdulillah, ini sungguh keajaiban. Pasien tiba-tiba saja membaik, tapi dia masih butuh istirahat. Yang bener, dok. Ya. Makasih ya, dok. Sama-sama. Saya juga benar-benar terkejut kalau pasien tiba-tiba saja membaik. Padahal sebelumnya waktu saya periksa, keadaan pasien sangat kritis. Ya paling enggak, dokter kan udah berusaha supaya Pak Isak sembuh. Ya kan? Ya, Makasih ya, dok. ya sama-sama. Dek, tunggu. Jam besuk pasien sekarang sudah habis. Jadi, Ade tidak bisa membesuk sekarang. Ya? Oh, ya udah nggak apa-apa, dok. Lagi pula dilarang berkeliaran di sekitar sini. Ya? Ya. Ayo. Yang Isak, ini peri biru Yang Isak. Maafkan peri biru ya. Terpaksa peri biru menjadi peri lagi. Karena peri biru nggak mau kehilangannya Yang Isak. Syukurlah Yang Isak. Sekarang Yang Isak udah sembuh ya. Ya. Suster, tolong suster. Tolong suami saya, suster. Keadaannya tambah gawat, suster. Tenang. Tolong suami saya. Pino? Pak Isak. Pino, kemana Pri Biru? Pino, kamu bilang kalau saya ada di sini. Kemana Pri Biru? Pri ada di sini. Di mana Pri Biru? Di sini. Di ruangan ini. Nih, tuh kan. Mana? Ini. Kok saya tidak melihatnya? Tapi dia udah pulang, Pak Isak. Katanya dia nunggu di rumah. Rasain kamu, Pino. Ngapain sih kamu bohong? Udah kamu ngomongnya sebenarnya sama Yang Isak. Pri, kamu gimana sih? Dia kan baru sehat. Ntar kalau dikasih tahu dia sakit lagi. Pino, cepat antar saya ke dokter sekarang. Buat apa, Pak Isak? Saya sudah sembuh. Saya mau pulang. Jangan, Saya mau Pak. ketemu Pri Biru. Jangan, Pak Isak. Pak Isak, jangan, Pak Isak. Saya bohong, Pri nggak di rumah.
Pak Siran pasti sudah tahu maksud kedatangan aku kemari kan? Hah? Tapi Pak Siran tak perlu khawatir. Tenang saja. Aku tidak menyuruh Pak Siran bayar hutang itu hari ini. Hah? Tapi kan aku harus beritahu Pak Siran. Kalau Pak Siran harus bayar hutang besok. Besok? Saya belum punya uang saat ini, Pak. Jadi, saya belum bisa bayar. Pak Siran. Sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati. Jadi aku tidak mau tahu. Pak Siran harus melunasi hutang-hutangnya semua besok. Ngerti? Hah? Ini aku bawa paten. Ingat Pak Siran, besok harus lunas. Kalau enggak, Pribiru! Pino, katanya Pribiru menunggu di rumah. Kemana dia sekarang? Pino, udah bilang sama yang Isak aja. Kalau sekarang Pribiru udah jadi Pri lagi. Ayo cepet Pino. Pino, kenapa kamu diam aja? Kemana Pribiru? Gini Pak Isak, mungkin Peri Biru lagi beli makanan buat Pak Isak. Ya, pasti dia lagi beli buah-buahan buat Pak Isak. Pino, kenapa hidung kamu? Kok jadi panjang gitu? Aneh. Maaf ya Pak Isak, tadi saya bohong. Peri lagi nggak beli makanan buat Pak Isak. Gini aja Pak Isak, Pak Isak tunggu di sini aja. Nanti Pri juga datang ke sini kok, ya. Saya mau pulang dulu, kasihan sama Bapak. Ya Pak Isak. Ini obatnya Pak Isak, nih. Ya, Pak Isak istirahat ya. Dadah yang Isak. Pino, kenapa sih kamu nggak terus terang aja sama yang Isak ngomongnya? Saya kasihan sama dia, Pri. Dia belum siap untuk ngedengar semua ini. Tapi kan Pino, kesian juga sama yang Isak kalau terus-terusan berharap ketemu dengan Pri Biru, Pino. Iya, Pri. Tapi kalau Yayang Isak nggak bisa ngeliat Pri Biru, gimana Yayang Isak tahu ya Pri Biru mencintainya, Pino? Itu mah gampang, Pri. Pri bisa ngasih tahu melalui saya. Nanti saya kasih tahu sama Pak Isak. Ya, ini memang resiko saya, Pino. Kalau sekarang saya udah jadi peri. Tapi Pino, Pri Biru tidak menyesalinya karena Pri Biru sudah memberikan terbaik buat Yayang Isak, ya kan? Iya, Pri. Terbaik buat Pak Isak, terbaik juga buat saya. Loh, kok terbaik buat kamu? Ya iyalah, Pri. Kalau Pak Isak sehat, saya kan bisa kerja lagi di sini. Udah malam, saya mau pulang. Loh, Pino. Terus Pri Biru pulang kemana dong, Pino? Pak? Hah? Bapak nyari apa? Bapak sedang nyari sertifikat tanah kita ini. Sertifikat tanah? Emangnya kenapa, Pak? Kok tiba-tiba nyari sertifikat tanah? Pino, Bapak terlibat hutang dengan Pak Dame rentenir di kampung kita ini. Tadi dia datang kemari. Dia mengancam besok Bapak harus melunasi hutang Bapak. Makanya kalau Bapak bisa menemukan sertifikat itu, bisa Bapak jadikan jaminan. Ayo bantuin Bapak mencarinya. Pino?
Pinocchio nggak mau pindah dari rumah ini, Pak. Pino nggak mau keluar dari rumah ini, Pak. Iya, nak, iya. Tapi Pino, inilah satu-satunya jalan yang terbaik agar Pak Damai bisa memberi kita tenggang waktu yang lebih panjang. Tapi kalau kita belum bisa bayar gimana, Pak? Maka itu Bapak sangat berharap, nak. Suatu saat nanti kamu akan menjadi orang yang lebih hebat dari Bapak. Kamu harus menjadi laki-laki yang lebih kuat, yang bukan hanya tukang pengrajin kayu seperti Bapak ini. Ya. Bapak ingin kamu berjanji, Pino. Suatu saat nanti, kamu harus jadi orang yang lebih hebat dari Bapak. Tapi, Pak, menurut Pino, Bapak adalah Bapak yang terbaik. Tapi Pino janji, Pino akan jadi anak yang kuat. Pino! Tunggu ya! Dim, mendingan kamu nggak usah ganggu saya lagi, Dim. Pino, pertandingan kemarin tuh belum ada pemenangnya. Jadi gua mau kita tanding lagi. Gimana? Saya nggak pernah takut untuk tanding sama kamu, Dim. Gimana kalau saya yang nentuin tandingnya apa? Boleh. Lu mau tanding apa? Gimana kalau kita tanding renang? Gimana, Dim? Takut? Hah? Oke. Gua nggak takut. Ya udah. Nanti pulang sekolah kita ketemu di gor. Kita buktiin siapa yang paling hebat. Gua tunggu lo di gor. Dimas, kenapa, Pino? Ada deh. Mau tahu aja. Yuk. Lu kalau jangan lihat-lihat dong. Apaan sih lu? Ngomong biasa aja, nggak usah nyolot. Rasain. Makanya jangan berani sama gua. Kok badan gua jadi kaku sih? Ini semua karena lo belagu sama Sony. Makanya jadi orang jangan so jagoan. Ini akibatnya kalau lo berani sama Sony. Kaku-kaku lo. Kerjain. Hidungin. Kalau badan lu kamu kayak gini, lu harus minta maaf lu sama gua. Buruan! Ampun. Gue janji, gue gak akan belagu-lagu. Ampunin. Gantengin lu. Kayaknya tadi badan gue kaku. Pasti ada yang aneh nih sama Sony. Pasti dia punya ilmu hitam. Gue ada bisnisnya sama lo pada. Kan nanti siang gue ada pertandingan nih, berenang sama Pino. Gimana kalau lo sama lo bantuin gue? Hah? Ada duitnya. Gimana? Bener gak lu? Masa gue bohong? Oke. Ini sama. Siap.
makanya. Kalau jalan tuh hati-hati. Kaki orang main ditabrak. Gue mau ngasih tahu sama lo. Nanti siang gue sama Pino bakal tanding renang. Dan lo bisa lihat siapa yang paling hebat antara gue atau Pino. Gimana pun juga, gue lebih jagoin Pino daripada lo. Berani cuma melintir tangan cewek. Oke, kita lihat aja nanti siapa yang paling hebat. Gua atau Pino? Mel, kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kok. Benar. Mel, Pino, gue ke kelas dulu ya. Gue mau belajar, nanti ada ulangan. Kenapa, Pino? nggak tahu, Din. Kelihatannya emang bener ada yang aneh sama Meli, Din. Aku tahu. Itu kan karena dia cemburu sama kedekatan kita. Pino, kamu masih suka sama Milly? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Din? Aku juga nggak tahu, Pino. Jujur, aku nggak bisa kehilangan kamu. Maksud aku nggak mau jauh-jauh dari kamu. Mungkin itu juga yang dirasain sama Milly. Udahlah, Din. Satu hal yang aku nilai dari kamu, Pino. Aku belum pernah nemuin teman sebaik kamu dan sejujur kamu. Din, nanti pulang sekolah kamu ikut saya ke gor ya. Saya mau ngeliatin kamu sesuatu. Ada apa, Pino? Ada deh. Ya. Pribiru! Kenapa aku mimpi seperti ini? Jangan-jangan... Terus, ayo. Coba. Saya akan bayar hutang saya. Angkat. Tapi kasih saya waktu, Pak. Pak Siran, ini baru peringatan pertama. Hah? Kalau Pak Siran juga belum melunasi hutang-hutangnya, terpaksa barang-barang yang berharga di sini, bam, saya bawa semua. Pak Siran, saya ini masih termasuk baik sama Pak Siran. Hah? Tapi ingat, saya kasih tempo 3 kali 24 jam untuk Pak Siran melunasi peng hutang-hutangnya. Kalau tidak, Saya sedang mencari surat-surat tanah saya, Pak. Nanti kalau surat itu ketemu, saya bikin untuk jaminan. itu baru paten. Ngomong-ngomong dari tadi. Tapi itu saya tunggu. Tapi Pak Siran tetap ingat. 3 kali 24 jam. Pak Siran harus melunasi hutang-hutangnya semua. Kalau enggak, ini raganya pun dia bunuh, Pak Siran. Hebat. Ingat,
Pino, saat Pina membaca surat ini, mungkin Peri Biru sudah meninggal, Pino. Begitu juga sama Yayang Ishak. Peri Biru minta maaf untuk semua masalah yang Peri Biru perbuat ya, Pino. Peri Biru. Kenapa kamu meninggalkan aku, Peri Biru? Kenapa? Yayang Ishak, maafin Peri Biru ya. Peri Biru terpaksa melakukan ini untuk kebaikan Yayang Ishak. Peri Biru gak mau berpisah sama Yayang Ishak, tapi Peri Biru gak punya pilihan lagi, Yayang Ishak. Sekarang, kenapa kamu membiarkan aku hidup? Kalau aku tidak bisa bertemu kamu lagi, Peri Biru, kenapa kamu lakukan ini? Lebih baik kamu membiarkan aku mati daripada aku harus kehilangan kamu, Peri Biru. Yayang Ishak harus percaya kalau Peri Biru itu sayang sekali sama Yayang Ishak. Ya Allah, tolong pertemukan saya sekali lagi sama dia. Walaupun ini yang terakhir kali. Pertemukan saya dengan dia, ya Allah. Ini saatnya tim Salamin. Sony, Tito, cepetan tolongin Pinocchio. Kalau dia nggak bisa berenang, ngapain dia bertanding ini? Nggak bisa renangnya sok tahu. Romeo gimana, Romeo? Pino. Pino bangun, Pino. Pino. Pino bangun, Pino. 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 Din, ini darurat. Kita harus ngasih nafas buatan buat Pino. Oh. Tapi kenapa harus kamu? Sony, cepetan ngasih nafas buatan buat Pino. Kalian jahat banget sih. Loh, kalau dia nggak bisa renang, ngapain dia mau bertanding ini? Bukan salah kita dong. Ya nggak? Din, kita harus cepet nolongin Pino. Pino.
Pino. Lu lihat kan siapa yang paling hebat? Gua atau Pino? Makanya kalau nggak bisa berenang, jangan belagu, kelelep dah tuh. Dengar tuh. Ayo. Cepet gua. Iya dong. Ini buat lo. Yoi. Cepet lagi. Oke, nih. Buat bensin gua. Oke? Oke, nggak apa-apa. Oke. Yang penting ikhlas. Oke. Thank you, bro. Yoi. Ternyata bener. Ada yang aneh sama Sony sama Tito. Mel, kayaknya kita harus terus terang deh sama diri kita masing-masing. Lo sayang kan sama Pinocchio? Nggak tahu, Din. Tapi gue rasa gue belum bisa kehilangan Pino. Gue juga nggak bisa jauh-jauh dari dia. Maaf, Din. Selama ini gue nggak pernah bermaksud jelek tentang hubungan lo sama Pino. Gue nganggep Pino tuh teman yang sangat baik. Tapi udahlah, sekarang gue lihat tuh cocok kok sama Pino. Mel, saat ini gue sama Pino cuma temen kok. Gue rasa lo nggak harus ngomong kayak gitu. Enggak, Din. Gue tahu banget kok kalau Pinocchio itu cuma cinta sama lo. Waktu lo masih musuhan sama dia kan cuma mikirin lo. Gue nggak mungkin lagi sama Pino. Soalnya Pino tuh cuma mencintai lo, Din. Jangan pernah bohongin kata hati lo ya, Din. Dan jangan kecewain Pino lagi. Bapak kenapa? Pak, kok bisa kayak gini, Pak? Tadi Pak Dame datang kemari menagih hutang Bapak, Nak. Kita harus laporin polisi, Pak. Dia nggak bisa seenaknya aja sama Bapak kayak gini. Jangan, Pino. Dia juga tadi mengancam kalau Bapak lapor ke polisi. Bukan cuma Bapak, tapi kamu juga akan bisa dapat masalah. Dia beri kita waktu 3 hari untuk melunasi hutang Bapak. 3 hari, Pak. Terus gimana caranya kita bisa ngelunasinnya, Pak? Bapak harus menjual rumah ini. Apa? Dijual? Enggak, Pak. Bapak nggak boleh jual rumah ini, Pak. Pokoknya Pino akan cari cara untuk ngelunasin utang-utang ini. Utang Bapak banyak, Nak. Bagaimana mungkin kamu bisa melunasinya? Enggak, Pak. Pinocchio akan bantu Bapak untuk ngelunasin utang ini. Hari ini juga Pinocchio akan ke rumah Pak Ishak. Bapak istirahat di kamar aja ya. Yuk. Hati-hati ya, Pak.
hidup kalau Pri Biru nggak ada. Hei Mas, kalau jalan lihat-lihat dong. Maaf Mbak, saya nggak sengaja. Maaf juga, bukannya saya bermaksud kasar. Soalnya saya buru-buru banget. Kak, kok nangis? Emang kenapa, Kak? Kak! Kok nangis, Kak? Diputusin sama pacar? Apa diomelin sama orang tua? Udah, nggak usah dipikirin gitu mah. Mendingan kayak saya. Kerja makan. No problem. Enggak. Kakak nggak apa-apa kok. Kakak mau makan? Kita makan berdua. Enggak. Apa mau minum? Ya udah kalau nggak mau, buat saya aja. Pino. Pokoknya sekarang juga kamu harus kasih tahu ke Yang Isak kalau saya selalu di dekat dia, Pino. Ayo, Pino, cepet, Pino. Emang kenapa, Pri? Yang Isak udah tahu, Pino, kalau sekarang Pri Biru udah nggak jadi manusia lagi, udah jadi peri. Tadi dia sedih sekali. Gara-gara ini semua, dia hampir saja tabrak mobil, Pino. Apa? Ayo cepet. Iya, ayo. Cepet. Pak Isak. Pino, kenapa kamu tidak bilang apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa, Pino? Maafin Pino ya, Pak Isak. Pino nggak mau kalau Pak Isak sedih. Pino nggak mau kalau nanti Pak Isak kaget, terus Pak Isak sakit lagi. Nah, Pak Isak, walaupun Pri Biru udah nggak ada, tapi dia selalu ada di dekat Pak Isak. Pri Biru itu masih benar-benar mencintai Pak Isak. Apa buktinya, Pino? Tolong tunjukkan sama saya kalau memang dia benar-benar masih ada. Ini, tuh, ya kan? Oh iya. Mana, Pino? Pri Biru?
gebetan lo yang kemarin gimana? Cewek cowok sih kemarin. Cewek. Oh, kirain gue cowok. Makan. Ini dia nih yang selama ini saya cari. Liatin aja, Sony, Tito, saya akan balas dendam. Alah tuh. Bagus banget. Wah, tuh. Tar dulu. Saya akan kerjain kalian. Pelan, pelan. Aduh, apaan sih lu? Sialan lu, Mas. Lu udah gua bantuin, tapi sekarang lu mukul gua seenaknya. Sorry Son, gue juga nggak tahu. Tiba-tiba badan gue aneh kayak gini. Gua kisah sih lu. Son. Sialan tuh orang ngetawain kita. Lu ngapain ngetawain kita? Kalian tahu nggak? Saya udah kerjain kalian pakai ilmu sihir saya. Sama seperti kalian ngerjain saya pakai ilmu sihir kalian. Saya ngambil kertas ini dari tas kamu. Kamu tuh nggak berhak untuk ngelakuin sihir lagi. Sekarang kertas ini milik saya. Sekarang giliran saya untuk melakukan apapun. Itu dia sasaran kita. Kita nggak bisa balas dendam sama Pinocchio. Karena dia punya kertas magic itu. Kita bisa gunain Mili supaya Pinocchio mau nyerahin kertas itu lagi. Ya. Yeah. Pakai topeng lu, cepetan. Oke. Kamu nggak apa-apa, Mil? Makasih ya, Pino. Untung ada lo. Kalau nggak ada lo, nggak tahu udah jadinya kayak gimana. Iya, Mil. Berarti kita salah satu, ya kan? Maksudnya? Saya tahu, Mil. Waktu itu kamu langsung nyebur kan? Mau nolongin saya yang tenggelam.
sekali lagi saya makasih ya Mil. Gantian saya nolongin kamu, jadi kita impas, ya kan? Wahai makhluk-makhluk yang kupuja, keluarlah! 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 Bagaimana? Kamu sudah bertemu dengan laki-laki itu? Sudah, Primera. Dan kelihatannya dia sangat sedih. Bagus sekali. Dan sekarang saya punya tugas untuk kamu. Tugas kamu adalah kamu harus bisa membuat dia menjadi jatuh cinta sama kamu. Kalau tugas itu berhasil, apapun yang kamu minta akan saya berikan untuk kamu. Tapi apakah Primera bisa membuktikan kepada saya dan memberikan apa yang saya mau? Baiklah, saya akan melaksanakan tugas apa yang Primera berikan. Tenang saja, sebentar lagi Ishak pasti akan saya kuasai. Sepotong kayu yang bisu, terciptalah boneka yang lucu, punya kaki dan tangan, hidung, mata, telinga, nakal wajahnya Pinocchio namanya. Peri biru datang tiba-tiba, mengebukan pinta lelaki tua. Pinocchio pun hidup dan diberikan nyawa, bisa bicara dan diajak bercanda.